Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di kitab Pengkhotbah pasal yang kelima. Dan secara khusus saya akan berbicara tentang janji yang kita ucapkan kepada Tuhan. Atau dalam bahasa Alkitab adalah Nazar. Jadi Nazar adalah sebuah janji yang tidak hanya dibuat kepada manusia, tetapi janji ini dibuat kepada Tuhan. Dan tentu saja karena kita berjanji kepada manusia saja kita harus menepati, apalagi kepada Tuhan. Dan tentu saja ini bukan perkara biasa. Ini adalah perkara yang serius. Sebab kita menyatakan sebuah janji kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, kepada Tuhan yang maha tahu dan Dia maha mengerti. Jadi mari kita belajar sama-sama. Bolehkah orang Kristen bernazar? Perlukah orang Kristen bernazar? Lalu kalau sudah bernazar, apa yang mesti harus dilakukan? Mari kita belajar sama-sama. Kita sudah tahu bahwa nazar merupakan janji yang dibuat oleh manusia kepada Tuhan. Dan janji yang dibuat manusia kepada Tuhan adalah janji yang harus dipenuhi. Maka hal pertama kita belajar sesungguhnya bahwa nazar itu tidak serta-merta membuat kita lebih rohani. Dan tidak bernazar pun tidak membuat kita berdosa. Jadi nazar itu sama sekali tidak menentukan level rohani kita. Jangan pikir kalau orang suka berjanji, orang suka bernazar, maka dia punya level rohani yang tinggi dibandingkan dengan yang lain. Itu keliru besar. Jadi bernazar atau tidak bernazar itu tidak membuat kita berdosa di hadapan Tuhan dan juga tidak membuat kita lebih dikasih Tuhan. Kadang-kala ada salah kaprah di sini. Banyak orang Kristen berpikir kalau dia membuat nazar, dia bisa semakin dekat dengan Tuhan dan dia semakin dikasih oleh Tuhan. Ada juga orang yang berpikir kalau saya tidak membuat nazar, maka saya bisa berdosa di hadapan Tuhan. Itu salah kaprah. Jadi sekali lagi tidak ada hubungannya antara nazar dan dosa. Justru kalau kita sudah bernazar dan kita tidak menepatinya, itu yang menjadikan dosa. Hal pertama, bernazar atau tidak bernazar itu tidak ada kaitannya dengan dosa. Dan hal yang kedua yang kita pelajari, ketika kita bernazar tapi tidak menepatinya atau menunda-nunda menepatinya, justru itu yang membuat kita berdosa. Karena dalam ayat yang ketiga dikatakan, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Tuhan sendiri berkata, lebih baik jangan bernazar. Kalau kita tahu kita bernazar tapi kita tidak menepati janji yang kita berikan kepada Tuhan. Persis seperti nasihat yang sering kali kita dengar. Jangan pernah Anda berjanji kalau Anda tidak yakin bisa menepati janji yang Anda buat itu atau tidak. Saya pribadi kalau saya tidak yakin bisa menepati janji yang saya buat, saya tidak berani untuk berjanji. Kenapa? Perkataan kita itu akan menuntut kita. Apalagi nazar yang kita buat kepada Tuhan. Karena itu janganlah kita bernazar dengan sembrono, sembarangan bernazar, sembarangan mengucapkan ini itu kepada Tuhan. Dan kemudian kita tidak menepatinya. Dan kemudian dengan gampang kita minta ampun dan berpikir bukankah Tuhan maha pengampun. Dan bukankah ketika kita minta ampun Tuhan menyucikan kita dari segala kejahatan, termasuk menghapus kita dari tuntutan nazar yang pernah kita buat kepada Tuhan. Ingat, Tuhan akan menuntut setiap nazar yang keluar dari mulut kita. Jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang mengucapkan nazar, tapi dia sendiri tidak yakin apakah dia bisa menepatinya atau tidak. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari nats ini adalah kalau memang kita bernazar, tepatilah nazarmu. Karena Alkitab menulis, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Jadi, kalau kita sudah membuat nazar, tidak ada pilihan lain kecuali kita menepati nazar kita. Mungkin Anda heran, kalau memang
bernasar, tidak bernasar, itu tidak menjadikan kita rohani atau tidak menjadikan kita berdosa. Lalu kenapa kita membuat nasar? Kenapa di dalam Alkitab ada contoh-contoh tokoh yang mereka juga bernasar? Kalau memang bernasar itu juga bukan hal yang membuat kita lebih dikasihi Tuhan, kenapa kita mesti bernasar? Tentu saja orang yang mengucapkan nasar itu ada tujuannya sendiri. Tujuannya apa? Biasanya nasar diucapkan itu karena ada sebuah permohonan khusus kepada Tuhan. Dan dia begitu serius dengan permintaannya itu. Contoh yang paling sering kita ingat adalah kisah Hana. Hana ini mandul. Karena mandul tentu saja tidak mungkin punya anak. Sementara dia selalu dipermalukan oleh Penina, madunya itu, atau istri daripada suaminya. Jadi Hana merasa sangat terluka, dia merasa sangat sedih, dia merasa sangat kecewa. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Kali ini doa yang dia minta tidak hanya sekedar doa biasa, tapi doa yang disertai nasar. Nasar artinya sebuah permohonan yang sangat penting dan permohonan yang sangat serius, sehingga kalau itu ditepati, dia bersedia bayar harganya seperti yang dia nasarkan. Dalam hal ini Hana minta dengan sangat serius kepada Tuhan. Kalau dia diberkati dengan anak, maka nanti dia akan bawa anaknya itu dan dia persembahkan ke rumah Tuhan. Dan benar Hana menepati nasarnya. Sejak Samuel disapih, langsung Samuel dibawa ke rumah Allah dan menjadi imam di sana pada nantinya. Jadi kita lihat di sini, nasar adalah sesuatu yang sangat penting, untuk permohonan yang sangat penting, dan harus ada kesediaan bayar harga ketika apa yang diminta itu dijawab oleh Tuhan. Maka jangan Anda bernasar untuk sesuatu yang tidak penting. Ini adalah celah, ini adalah tindakan sembrono. Kalau Anda minta sesuatu dan apa yang Anda minta disertai nasar, Tuhan melihat bahwa Anda sangat serius menginginkan hal itu, dan nasar yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab, mengabulkannya. Namun ingat, jangan lupa untuk membayar nasar kita. Apa yang mungkin pernah Anda janjikan kepada Tuhan? Kalau saya sembuh Tuhan, saya akan lakukan ini. Tuhan, kalau aku diberkati, Tuhan, kalau proyek ini goal, aku akan ini, aku akan ini. Tuhan, kalau aku ini, maka aku akan seperti ini. Ingat baik-baik, itu nasar yang harus Anda tepati. Mari ingat-ingat kembali. Jangan-jangan masih ada nasar yang kita buat dan kita tunda-tunda untuk menepatinya. Hari ini kita belajar, bernasarlah tapi dengan sikap cara pandang yang benar. Jangan sembarangan bernasar. Bernasarlah kalau Anda yakin bisa menepati nasar Anda. Tuhan berkati kita semua.